Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Agus Basuki, NIM 19122163 dari kelompok 4 RSF Sungai Lilin. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Konsep Dasar Probabilitas. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen, yaitu Pak Ropal Torres SEMSI. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengantar, definisi hingga contoh-contohnya. Banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sulit diketahui dan pasti, terutama kejadian yang akan datang. Meskipun kejadian-kejadian tersebut tidak pasti, tetapi kita bisa melihat fakta-fakta yang ada untuk menuju derajat kepastian atau derajat keyakinan bahwa sesuatu yang akan terjadi. Derajat atau tingkat kepastian, keyakinan dari derajat munculnya hasil percobaan statistik disebut probabilitas atau peluang yang dinyatakan dengan P. Konsep dasar dan definisi dasar. Eksperimen atau percobaan probabilitas adalah segala kegiatan di mana suatu hasil outcome diperoleh kemungkinan outcome dari suatu eksperimen. Peristiwa kejadian dan himpunan bagian dari outcome dalam suatu ruang sampel. Contoh, dilakukan eksperimen yaitu diperiksa 3 buah skring satu persatu secara berurutan dan mencatat kondisi skring tersebut dengan memberi notasi B atau skring yang baik dan R untuk skring yang rusak. Maka ruang sampel pada eksperimen probabilitas pemeriksaan tersebut adalah S. Dalam S sama dengan dalam kurung BBB, BBR, BRB, RBB, BRR, RBR, RBB, dan RRR. Jumlah outcome dalam ruang sampel S adalah N dalam kurung S sama dengan 23 sama dengan 2 sama dengan 8. Jika A menyatakan peristiwa diperoleh satu skring yang rusak, maka A dalam kurung BBBR, BBRB, RBB, jumlah outcome dalam ruang peristiwa adalah N dalam kurung A sama dengan 3. Definisi probabilitas bila kejadian A terjadi dalam M. Cara dari seluruh N, cara yang mungkin terjadi dalam masing-masing N, maka probabilitas kejadian A ditulis P dalam kurung A. Sifat-sifat probabilitas kejadian A 0, P dalam kurung A 1. Artinya nilai probabilitas kejadian A selalu terletak pada 0 dan 1. P dalam kurung A artinya sama dengan 0. Artinya dalam hal kejadian A tidak terjadi himpunan kosong. Maka probabilitas kejadian A adalah 0. Dapat dikatakan bahwa kejadian A mustahil untuk terjadi. P dalam kurung A sama dengan terjadian A, maka probabilitas kejadian A adalah 1. Dapat dikatakan bahwa kejadian A pasti terjadi. Contoh 1. Sebuah koin dilemparkan 2 kali. Berapakah probabilitas bahwa paling sedikit muncul satu muka? Yaitu jawabannya misalkan M sama dengan muka, B sama dengan belakang. Ruang sampel untuk percobaan ini adalah S sama dengan MM, MB, BM, dan BB. Sedangkan kejadian A sama dengan muncul paling sedikit satu muka adalah A sama dengan MM, MB, dan BM. Jadi probabilitas bahwa paling sedikit muncul satu muka. Contoh 2. Suatu himpunan campuran berkembang gula berisi 6 min, 4 kopi, dan 3 buah coklat. Bila seorang membuat 1 kopi dan 3 coklat, salah satu kembang gula ini, carilah probabilitas untuk mendapatkan 3 A min dan B kopi atau coklat. Jawab. Misal M
sama dengan min, C sama dengan coffee, T sama dengan coklat. A, probabilitas mendapatkan min P dalam kurung A, P dalam kurung A, N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 3/4. Sedangkan yang B, probabilitas mendapatkan kopi atau coklat, yaitu dengan P dalam kurung C atau T, N dalam kurung per S, N C tambah N dalam kurung T per NCS sama dengan 4 tambah 3 per 13 sama dengan 0 sama dengan 7/13. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Subagio, NIM 1912210084. Di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas kejadian majemuk 1. Bila A dan B kejadian sembarang pada ruang sampel S, maka probabilitas gabungan kejadian A dan B adalah kumpulan semua titik sampel yang ada pada A atau B atau pada keduanya dengan rumus P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A dan B. Selanjutnya, probabilitas kejadian majemuk 2. Bila A, B, dan C kejadian sembarang pada ruang sampel S, maka probabilitas gabungan kejadian A, B, dan C adalah P dalam kurung A atau B atau C sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B ditambah P dalam kurung C dikurang P dalam kurung A dan B dikurang P dalam kurung A dan C dikurang P dalam kurung B dan C dikurang P dalam kurung A dan B dan C. Contoh, kemungkinan bahwa Ari lulus ujian matematika adalah 2/3 dan kemungkinan ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila probabilitas lulus keduanya adalah 1/4, berapakah probabilitas Ari dapat paling tidak lulus salah satu dari kedua pelajaran tersebut? Jawab. Bila M adalah kejadian lulus matematika dan B adalah kejadian lulus bahasa Inggris, maka probabilitas Ari lulus salah satu pelajaran tersebut adalah P dalam kurung M atau B sama dengan P dalam kurung M ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung M dan B sama dengan 2/3 ditambah 4/9 dikurang 1/4 sama dengan 31/36. Selanjutnya, kejadian saling lepas atau disjoint event atau mutually exclusive. Bila A dan B dua kejadian saling lepas, maka berlaku P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Bila A, B, dan C ketiga kejadian saling lepas, maka berlaku P dalam kurung A atau B atau C sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B ditambah P dalam kurung C. Contoh, berapakah probabilitas mendapatkan total 7 atau 11 bila sepasang dadu dilemparkan? Jawab. Bila A adalah kejadian diperoleh total 7, maka A sama dengan 16, 61, 25, 52, 34, 43. Bila B adalah kejadian diperoleh total 11, maka B sama dengan 56, 65. Sehingga probabilitas mendapatkan 7 atau 11 adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang
P dalam kurung A dan B sama dengan 6/36 ditambah 2/36 dikurang 0 sama dengan 8/36. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah Darajat, NIM 1912210069. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua kejadian saling komplementer, yaitu bila A dan A aksen, dua kejadian dalam S saling komplementer, maka berlaku rumus berikut. P dalam kurung A aksen sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Selanjutnya kita akan memasuki contoh. Pada pelemparan dua dadu, jika A adalah kejadian munculnya muka dadu sama, hitunglah probabilitas munculnya muka dadu yang tidak sama. Cara penyelesaiannya, misal A sama dengan kejadian munculnya muka dadu yang sama dengan dalam kurung 1,1 dalam kurung 2,2 dalam kurung 3,3 dalam kurung 4,4 dalam kurung 5,5 dalam kurung 6,6. Maka hasilnya P dalam kurung A sama dengan 6/36. Sehingga probabilitas munculnya muka dadu yang tidak sama dengan P dalam kurung A aksen adalah P dalam kurung A aksen sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A sama dengan 1 dikurang 6/36 dan hasilnya 30/36. Bagaimana bisa menghasilkan 33/6? Yaitu kita akan menggunakan rumus persamaan penyebut dan akan menghasilkan 30/36. Selanjutnya tentang dua kejadian saling bebas atau independen. Yang pertama, dikatakan saling bebas artinya kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Yang kedua, dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya kejadian B, dan sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya kejadian A. Yang ketiga, bila A dan B, dua kejadian saling bebas, berlaku rumus sebagai berikut. P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Kita memasuki contoh. Pada pelemparan dua logam secara sekaligus, apakah kejadian munculnya muka dari uang logam pertama dan uang logam kedua saling bebas? Cara penyelesaiannya, ruang sampel S sama dengan dalam kurung M, dalam kurung M, B, dalam kurung B, M, dalam kurung B, B. Misalkan A sama dengan kejadian muncul muka dari uang logam 1, yaitu P dalam kurung A sama dengan 2/4 dan disederhanakan menjadi 1/2 sama dengan M, dalam kurung M, B. Dan B sama dengan kejadian muncul muka dari uang logam 2, yaitu P dalam kurung B sama dengan 2/4 dan disederhanakan menjadi 1/2 sama dengan dalam kurung M, dalam kurung B, M. Jadi A dan B sama dengan kejadian muncul dua muka dari uang logam 1 dan 2 sama dengan M, karena kita mencari yang sama. Jadi P dalam kurung A dan B sama dengan 1/4. Bila A dan B saling bebas berlaku, maka P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B, yaitu kita tadi sudah mendapatkan hasil P dalam kurung A dan B yaitu 1/4. Jadi 1/4 sama dengan 1/2 dikali 1/2, dan hasilnya 1/4 sama dengan 1/4, yaitu sama. Jadi A dan B saling bebas. Selanjutnya kita tentang probabilitas bersyarat, yaitu conditional probability adalah probabilitas suatu kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A lebih dulu terjadi atau akan terjadi atau diketahui terjadi, ditunjukkan dengan
P dalam kurung B garis A, yaitu yang dibaca probabilitas di mana B terjadi karena A terjadi. Dan terjadilah rumus P dalam kurung B garis A sama dengan P dalam kurung A dan B dibagi P dalam kurung A. Jika, di sini ada jika P dalam kurung A lebih besar dari 0. Dan contoh, misalkan dipunyai kotak berisi 20 sekering, 5 diantaranya rusak, bila 2 sekering diambil dari kotak satu demi satu secara acak tanpa mengembalikan yang pertama ke dalam kotak. Berapakah peluang kedua sekering itu rusak? Cara penyelesaiannya, misalkan A sama dengan kejadian sekering pertama rusak dan B sama dengan kejadian sekering kedua rusak, maka peluang kedua sekering itu rusak sama dengan P dalam kurung A dan B. Dan P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B garis A, yaitu sama dengan 5/20 dikali 4/19. Hasilnya 1/19. Hasil dari 1/19 itu adalah hasil penyederhanaan hasil dari 5/20 dikali 4/19. Sekian penjelasan dari saya, dan semoga teman-teman memahami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Frema Gustian, NIM 1912210089 dari kelompok 4 dalam konsep probabilitas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya yang akan saya jelaskan tentang konsep dasar probabilitas aturan Bayes. Dalam aturan Bayes, di sini dijelaskan misalkan A1, A2, dan A3 adalah 3 kejadian saling lepas dalam ruang sampel S. B adalah kejadian sembarang lainnya dalam S. Kalian bisa melihat dalam contoh gambar yang dijelaskan probabilitas kejadian B adalah peluang B sama dengan peluang B apabila A1 diketahui peluang A1 ditambah peluang B apabila A2 diketahui peluang A2 ditambah peluang B apabila A3 diketahui peluang A3. Sama dengan E3 peluang B apabila A1 diketahui peluang A1. Dalam rumus di sini bisa disebut dengan hukum probabilitas total, yang dijelaskan secara umum bila A1, A2, A3 sampai dengan AN kejadian saling lepas dalam ruang sampel S dan B kejadian lain yang sembarang dalam S, maka probabilitas kejadian bersyarat AI apabila B diketahui dirumuskan sebagai berikut. Dalam rumus di sini bisa disebut menjadi rumus Bayes atau aturan Bayes. Kalian bisa menyebutnya dengan peluang AI apabila B diketahui sama dengan peluang B dan AI per peluang B sama dengan peluang B apabila AI diketahui peluang AI. Sama dengan per N EN peluang B apabila AI diketahui peluang AI. Disinilah yang disebut dengan rumus Bayes atau aturan Bayes dalam konsep probabilitas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.